Saudara, saya menyimpulkan di dalam perenungan ini, saudara bayangkan saudara punya proposal saudara, saudara ajukan ke Allah. Dan itu ditolak oleh Allah. Bagaimana saudara? Selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Kota Modern, simpatisan. Hari ini firman Tuhan saya pilihkan dari Kejadian pasal 17, sesuai dengan materi Bible reading kita, ayat 1 dan 2. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Saya ulangi, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Saudara, Tuhan menampakkan diri yang kedua kali di kitab Kejadian kepada Abram. Yang pertama di pasal 15, yang kedua di bagian ini. Maksud saya disebutkan umurnya. Di pasal yang ke-15 itu disebut umurnya 75 tahun. Di pasal ini disebut 99 tahun. Yang pertama nggak disebut, itu di pasal 12 itu. Dua bagian ini disebutkan umurnya. Jadi ada momen-momen di mana Tuhan itu reveal, menyatakan dirinya kepada Abram. Dan kita melihat di pasal 17, Tuhan membangun perjanjiannya. Tuhan secara resmi, official mengadakan perjanjian dengan Abram. Saudara, ada 3 hal secara teologis yang perlu disampaikan terkait dengan pasal ini. Yang pertama, Abram berubah menjadi Abraham. Di sini dituliskan, Abraham tadinya be exalted, yang ditinggikan, berubah menjadi Abraham, bapa banyak bangsa. Kalau kita baca di sini, Sarah juga berubah namanya Sarai menjadi Sarah, ibu dari bangsa-bangsa. Pasal 17 ayat 16. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam pasal 17 Tuhan memerintahkan Abraham untuk menyunatkan satu keluarga yang ada di rumahnya, satu isi rumahnya mesti disunat, nggak boleh nggak. Kalau nggak ntar diusir. Saudara, sunat itu sebetulnya bukan budaya yang baru di Timur Dekat, ancient Near East pada waktu itu, Timur Dekat kuno. Sudah ada beberapa suku yang mempraktekannya. Tetapi buat Abraham, dia nggak pernah mempraktekkan itu. Bangsanya di Ur Kasdim itu tidak mengetahui sunat. Jadi buat Abraham ini something brand new, sesuatu yang sangat baru. Dan di sini Tuhan mau menegaskan kepada Abraham keunikannya bahwa bangsa pilihan Allah ini wajib disunat. Dan kamu harus disunat. Karena dia belum pernah mempraktekkan itu. Buat dia itu baru sekali. Kalau Anda baca di ayat 23-24 langsung dipraktekkan sama Abraham. Ismail disunat dan seisi rumahnya. Ismail waktu itu 13 tahun umurnya. Langsung dilakukan, tidak ada negosiasi. Dan yang ketiga, saudara, poin yang menarik di sini menurut saya adalah Abraham mengusulkan Ismail menjadi anak perjanjian. Tapi usul itu ditolak sama Tuhan. Dan Tuhan berkata di ayat 19, saya kutip di sini, "Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau akan menamai dia Ishak." Saya baca ayat 19 ini tegas sekali loh saudara. Tidak. Abraham ngusul nih, udah Ismail aja, udah 13 tahun. Aku kan 99 tahun. Kalau aku punya anak tahun depan berarti aku 100. Mana ada kakek-kakek punya anak lagi. Dia tertawa di pasal 17 ini. Tapi Tuhan jawab, tidak. Saudara, saya menyimpulkan di dalam perenungan ini bahwa rancangan keselamatan Allah
bukan rancangan keselamatan manusia. Manusia pikir begini nih, tapi Allah nggak begini. Dan by the way, Allah sudah menyatakan kehendaknya kepada Abraham. Kamu akan punya anak nanti sama Sarai, bukan dengan Hagar. Saudara bayangkan saudara punya proposal saudara ajukan ke Allah. Ya boleh-boleh aja, kita kan makhluk berfree will. Tapi kalau misalnya proposal kita ditolak gimana saudara? Ya boleh aja, saya boleh punya keinginan, boleh. Minta ini, boleh, minta itu, boleh saja. Tapi kalau saudara punya punya will maksudnya, punya kehendak, dan itu ditolak oleh Allah, bagaimana saudara? Saudara, Tuhan, saya suka sekali kenapa saya pilih ayat 1-2 tadi. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara ngomong-ngomong, saya udah ngomong berkali-kali, Abraham udah tahu belum bahwa anak perjanjian itu melalui Sarah? Udah dibilangin sejak awal. Tapi dia gak percaya. Dia memilih Hagar. Kenapa dia memilih Hagar? Untuk menyelesaikan masalah. Saudara, saya merenungkan di sini, kita kan suka bertindak, kita pikir tindakan kita menyelesaikan masalah. Tapi tindakan kita itu justru menambah masalah, saudara. Kenapa? Karena kita bercela. Kita membayangkan, kita menginginkan, kita memproposalkan, kita mau sesuatu. Dan kita pikir kalau kita melakukan itu, masalah selesai, hidup lebih damai. Tapi Tuhan udah bilang, kalau kamu hidup bercela, kamu gak akan pernah damai. Saudara, hubungan antara Abram dengan Hagar menimbulkan masalah kan? Istrinya jadi jealous, Hagarnya jadi sombong, Hagarnya lari ke padang nangis. Memang ada anugerah Tuhan di sana. Tuhan mengatakan Ismail ini akan jadi bapak dari banyak bangsa. Ada berkat di sana memang. Tapi kan bikin tambah runyam kan buat kehidupan rumah tangga Sarah dan Abraham. Saya merefleksikan di sini saudara, mari kita hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Masalah akan jauh lebih sedikit tereduksi daripada kita hidup dengan proposal kita. Lebih baik kita hidup dengan proposalnya Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berefleksi, Tuhan memberkati.